Murabahah. Yang pertama yakni kita masuk pada pengertian dari murabahah. Murabahah secara bahasa berarti keuntungan, sedangkan menurut istilah murabahah yakni jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Sedangkan secara singkat, murabahah yakni suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang telah disepakati. Selanjutnya, syarat murabahah. A. Pihak yang berakad atau penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu cakap hukum. Yang kedua, sukarela atau ridho tidak dalam keadaan terpaksa. B. Objek yang diperjualbelikan. Yang pertama, tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang agama. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan. Yang keempat, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Yang kelima, untuk barang bergerak harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan akad selesai. Yang keenam, sesuai spesifikasi. C. Akad dan zigot. Yang pertama yakni harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Yang kedua, antara ijab dan qabul harus selaras dengan barang maupun harga. Yang ketiga, tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang. Yang keempat, tidak membatasi waktu. D. Harga. Yang pertama, harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan. Yang kedua, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Yang ketiga, sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama. Rukun dan dasar hukum akad murabahah. Rukun akad murabahah. Rukun akad murabahah secara garis besar terdiri dari: yang pertama, para pihak; yang kedua, pernyataan kehendak; yang ketiga, objek akad; dan yang terakhir adalah kausa akad. Sedangkan secara rinci, rukun dan syarat akad murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan, yakni teori tentang ahliyah yang meliputi wujub dan ada. Yang kedua, berbilang pihak atau para pihak. Yang ketiga, pertemuan atau kesesuaian ijab dan qabul. Yang keempat, kesatuan majelis atau pernyataan kehendak. Yang kelima, ada atau dapat diadakan. Yang keenam, tertentu atau dapat ditentukan, yakni objek akad. Yang ketujuh, dapat ditransaksikan atau mutakawim wa mamluk. Dan yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan syara, yakni kausa akad. Dasar hukum akad murabahah. Yang pertama, bersumber dari Al-Quran. Landasan syariah diperbolehkannya murabahah terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, bersumber dari hadis Nabi. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut. Dari Suhaib Al-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yakni jual beli secara tangguh, mukorodan atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alur transaksi murabahah.
Ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Pertama, pemesan atau nasabah. Kedua, penjual barang, contoh dealer. Ketiga, lembaga keuangan atau bank. Kemudian ada 2 transaksi yang dilakukan. Pertama, akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan. Kedua, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang. Alur transaksi murabahah yang pertama, negosiasi. Nasabah mengajukan pembelian barang, pada saat itu juga nasabah menegosiasikan margin harga barang, jangka waktu pembayaran, dan besarnya angsuran. Kedua, akad murabahah mengecek tentang kemampuan perusahaan dalam membiayai piutang murabahah dan membuat akad murabahah yang berisikan hal-hal agar rukun bisa dipenuhi dengan transaksi jual beli yang dilakukan. Ketiga, beli barang. Setelah diselesaikannya akad murabahah, kemudian bank melakukan transaksi pembelian dengan pemasok dengan bukti pembelian diserahkan ke bank. Keempat, kirim barang. Barang yang telah dibeli oleh bank bisa diantarkan langsung ke nasabah atas nama bank. Kelima, kirim dokumen. Pemasok mengirimkan dokumen kepada bank. Kemudian, 6, bayar. Setelah nasabah menerima barang yang dimaksudkan, giliran nasabah mempunyai kewajiban untuk mengangsur dan mencicil pembiayaan yang telah disepakati. Contoh akad murabahah. A. Meminta bantuan kepada B untuk membelikan sebuah barang. Kemudian, B memberitahukan kepada A modal untuk membeli barang tersebut adalah sebesar Rp700.000. Selanjutnya, B menjelaskan kepada A bahwa ia akan mengambil keuntungan sebesar Rp70.000. Apabila A setuju, maka harga jual yang akan mereka transaksikan adalah sebesar Rp770.000. Selanjutnya, membuat kesepakatan mengenai tata cara pembayaran, apakah akan dibayar tunai atau dengan dicicil.